Ngawuringin nih, Cuk. Ada suaranya tapi. Randy Pangalila. Mau aku. Ruame ya sih nonton ya. Masuk ini. Surabaya ada sih. Selamat datang di episode saya lupa. 3. Ya, namanya juga usaha. Saya lagi nonton Randy Pangalila lawan KKJHE. Emang namanya gitu ya? KKJ. Kenapa dia KKJ? Ya. Kakaknya adik J? Iya, ada di. Ini tuh entertain berantem ini sedang banyak kayaknya. Iya, Lagi naik. Di Surabaya ada nggak sih? Belum ada dong. Buat pencak silat deh, Cuk. Ke Jurda tapi. Bisnis ini kayaknya menguntungkan. Cuman tidak banyak orang yang main karena ring tinjunya mahal kayaknya. Ring tinju, tempatnya harus besar. Di GBT kayaknya. Ngadain. Kebesaran. Oh, kebesaran. Ya. Ya kali ini mungkin menarik kalau kita ngobrol sama orang-orang di industri entertainment. Betul? Nah, ini katanya ada yang mau datang. Mana ini? Bentar. Wes, ketok pintu. Padahal di dalam anjing. Waalaikumsalam. Salam kayak ketok pintu doang. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Wah, Pak Esar. Alhamdulillah. Dari Kameranya di sini, Bapak. Oh kameranya di sini. iya. Moga-moga. Duduk dulu. Izin Pak ya, Izin. masuk dulu Pak. Waduh, ini hari ini. batikan itu. Ini Batikan, apa nih? Pak. Apa ini? Hari ini saya Mbak proposal Pak. Pak proposal. Iya, Oke. Pak proposal. Apa proposal apa ini? Ini Pak, kita mau buat event Pak. Mau kerja dulu toh Pak. Iya. Ini baru dikulik bos yang udah datang. Iya. Tapi emang kostumnya sehari-hari gini, Pak? Hari ini kita pakainya mistik Pak. Berbatik pokoknya, Kamis berbatik gitu Pak. Kamis berbatik. Kamis berbatik, singkatannya Pak. Mistik. Mistik. Kamis berbatik. Berbatik. Hari ini kostumnya apa? Mistik. Oh, Iya. Kamis berbatik. Oke. Asik. Saya kira Anda tadi Angelo pakai batik. Anda ngerti Angelo? Itu. Pekerjaannya kemarin Marcel Ludianto. Antar jemput lonte. Minum saya mana? Nah, nih minum saya. Wis. Terima kasih. Kita sambut Bapak Kevin Brengos. Ya, terima kasih. Besar. Dari kecil udah brengosan? Dari kecil SMP Pak, baru tumbuh. Siapa? SMP brengosan. SMP berengosan Pak. Sudah memang? Sudah tipis Pak. Sudah tipis. Sudah tipis. Tapi ada fotonya ya, kan itu sekarang lagi zaman tuh. 2017 fotonya Ais. gimana? 2017 saya kuliah Pak. Kuliah udah tebel Pak. Nah, dari kapan ini? Ini Kevin Brengos ini adalah salah satu pengusaha entertain di Surabaya. Amin. Dan namanya cukup mencuat ke permukaan karena banyak terlibat politik Bapak ya. Benar ya? Manut arahan Pak. Kita Manut arahan. Oke, jadi mungkin entertain itu juga dibutuhkan oleh pihak politik sehingga dia butuh untuk meraup suara populer. Iya. Betul. Dan kebetulan terlibat. Iya Pak, gimana lagi Pak? Dari kapan terlibat di ranah politik dulu deh? Dari after perkuliahan Pak. Memang dari dulu emang seneng di dunia politik. Tapi memang memilih entertain. Iya, karena emang entertain dari SMA Pak. Udah emang dari SMA kita mulai terus after di SMA perkuliahan di BEM, Uni, fakultas. Jadi senang banget dengan dinamika yang akan terjadi gitu kan Pak. Oke. Minum dulu itu kopi kita ada sponsor. Kebetulan Pak hari ini saya puasa Pak. Sunnah. Mistik. Kamis, batik, dan berpuasa. Salah saya. Gak ada yang salah Pak. Anjing Ali aja. Agak lumayan isin juga. Tapi oke. Ya. Kita membahas tentang
dunia entertain ada yang ditawarin ke saya nih. Iya Pak, jadi karena Emang bagus, bisnis entertain bagus. entertain sama sinawang Pak. Sekarang ini lagi dihantam dengan harga murah Pak. Harusnya emang mahal. Emang harusnya idealis tuh ya sesuai dengan jam terbang sih Pak. Sesuai dengan jam terbang. Yes. Ini Kevin Brengos mulai kapan? Emang ininya apa berdirinya mulai kapan? Kalau berdiri tahun corona sih Pak, 2020. Oh baru dong? Iya. Baru 4 tahun? Iya benar Pak. Ini Jalan 4 berarti, tahun. sebelumnya apa berarti namanya? MC Brengos Pak. Jadi apa mulai banget tuh saya mulai dari tahun 2016. Sebelumnya MC? MC Pak. Khusus MC aja? Khusus MC. Jadi Tapi kita kalau punya sekarang? MC. Kalau sekarang Pak kita lebih banyak di itemnya Pak. Kita buat MC Brengos Academy. Jadi kita buat akademinya MC. Pelatihan buat akademi? Pelatihan MC gitu Pak. Biar boleh harga murah tapi kualitasnya juga terjaga gitu Pak. Oke, ini saya lagi buka Instagram Anda. Nanti tolong di crop. Apa di crop Pak? Enggak, maksudnya Instagramnya. Iya. Ini kenapa muka Anda semua anjing? Oh, memang Anda begitu narsis ya. Banyak muka Anda di sini. biar terlihat Pak, terpampang Pak. Benar, tapi kan masih banyak orang-orang lain yang berkumis. Oh, iya. Bukan hanya Anda dong di Brengos ini harusnya. Iya. Ada sih Pak senior yang punya sound system Pak. Brengosan juga. Brengos Pak, Brengos Pride gitu ya Pak. Coba cerita dulu. Ini Brengos ini apa aja ranah bisnisnya? Jadi di Brengos Indonesia ini Pak, kita mulai tahun 2020, kita melangkah dulunya dari anak-anak muda sih Pak. Oke. Anak-anak muda kita punya 4 usaha, yaitu MC Brengos Indonesia. Kita supply dan MC biar mereka punya kesibukan Pak, produktivitas. Jadi ini hub untuk para MC? Yes, jadi Bisa dibilang seluruh MC tergabung di sini dong? dulunya begitu Pak. Sekarang sudah banyak pintar, akhirnya tanpa MC Brengos mereka sudah bisa nyari duit Oh. dengan harga murah. Tapi legasinya oke dong? Ya legasinya orang. Tapi at least alumni Kevin Brengos, alumni Brengos Indonesia itu banyak Pak. dikenal sama banyak orang dong? Ya alhamdulillah sudah banyak jadi penyiar TV, jadi presenter TV, jadi penyiar radio, ada Pak. Tapi sebelumnya tidak masuk ke manajemennya Kevin, masuk ke manajemen Dulunya Kevin? masuk Pak, terus karena 2023 itu kan emang segmen pasar menurun Pak. Karena ya tahun-tahun politik Pak ya. Oh iya, kenapa? Ya kan akhir 2023 semua fokus politik Pak. Otomatis Betul. yang punya duit ya keep off money-nya Pak buat persiapan Pilpres saat itu. Tapi Bapak ini kan saya lihat tergabung sebagai Korwil DPW Pride Jawa Timur. Asik. Berdiri di tengah, Ais. di sebelahnya Gibran sama Pak Prabowo. Saya nggak punya masalah sama Prabowo. Itu anak kemarin sore ngapain jadi? Tapi udah jadi wakil presiden. Iya bahaya loh Pak. Kita doakan Bapak Prabowo tetap sehat. Oh amin. Yang Pak Gibrannya? Ya kan saya ngomong semoga Pak Prabowo tetap sehat. Karena kalau misalkan dia ada apa-apa, Pak Gibran naik ya? tidak siap saya. Tidak siap. Tidak siap saya. Iya. Kita kembali ke bisnis Anda ini, oke? Jadi Saya tuh tadi lihat ada Randy Pangalila lawan adik J. Iya. Apa? Kakak J. Kakak J Pak. Itu Menarik, Pak. Bisa dibuat di Surabaya. Insya Allah kita akan buat Pak di Mau bulan buat? Agustus. Iya, Insya Allah. Wah. Makanya tadi saya bawa proposal Pak. Iya, sebetulnya Pak Tesar. Berapa duit? berminat. Berapa duit? Wah, kita bawa duit ya pasti 2 digit Pak. 2 digit 20 juta. Boleh. Enggak, maksudnya kan ini sekalian juga promosi Oh, iya. bahwa siapa tahu ada sponsor yang Oh bisa amin, masuk. amin. Nanti kita bisa Iya, bersama kan? Menyala Project. Bisa. Kita media partner aja. Oh asik, Atau asik. kita dokumentasi boleh. Asik. Ya kan sudah terbiasa Asik. kita konten-konten ini. Asik. Nah itu mau kapan acaranya? Agustus Pak, dalam rangka Agustus? kemerdekaan. Jadi gini Pak, kenapa kok kita pingin mengadopsi yang di Jakarta? Biar Jawa itu bukan Jakarta sentris Pak. Tapi sebenarnya kan di Surabaya, maksudnya gini, secara atmosfer, Yes. Surabaya ini makan ketinggalan dari Jakarta biasanya 1-2 tahun nggak sih? Kalau kurasi kita 1-2 bulan Pak. Harusnya, nggak Iya. sampai tahun ya? Nggak sampai tahun Pak. Sekarang kan udah banyak pendatang dari Jakarta. Kayak Pak Tesa kan banyak teman-teman Jakarta. Pasti mengadopsi lah dari Surabaya ini Pak. Diajarin jilat di mana sih orang? Nggak boleh. Anda terlalu banyak di politik, jangan jilat-jilat. Oke. Nah ini Agustus ini mau diadain di Surabaya. Siap.
Kalau HSS itu kan namanya Holy Wing Sport. Show. Hah? Holy Wing Sport Show. Sport Show. Terus ada lagi Beyond Combat punyanya Celos itu, Iya. yang botak-botak itu. Benar. Ini di Surabaya. Awas namanya Brengos. Apa namanya? Brengos Show. Jadi yang taruh harus pakai kumis. Bangsat. Apa ini kalau di Surabaya, Pak? Kalau namanya Surabaya ISS Pak, Infinity Sportsman Show Pak. ISS. ISS. Oke. Karena Infinity Pak, tanpa batas harapannya. Jadi nggak hanya di sektor tinju. Oke kita. Udah fix ini akan berlangsung ya? Insya Allah Pak. Di mana? Di Gosadera Pak. Klub malam. Klub malam. Oh, Asli Surabaya itu Pak. Holy Wing juga ya klub malamnya. Iya. Kalau Gosadera itu seingat saya Apa itu, dulu Pak? waktu saya SMA. Iya. Itu cangkir kan? Iya nggak sih? Ya? Itu cangkir kan? Sekarang udah pindah. Dulu saya punya teman di Cangkir itu dapat first kiss di situ. Wih, Serius? menarik dong Pak. Sama Bapaknya dapat apa? bencong. Woi. Pasti ulah bapak nih. Kaget cuy, dia pulang dari Cangkir bareng. Gra, kau ngerti gak sih kalau aku cipokan sampai besok? Cancok bencong ya, cancok aku. Aku cipokan sampai bencong. Tapi dulu itu klub malam yang legendaris. Ya, Dan sekarang dibangun jadi Gosadera. benar. Jadi Itu tempatnya emang gede, di dalamnya gede. yang Gosadera Udah pindah lagi. benar lagi Hah, Pak. pindah lagi di mana? Daerah itu lama, terus pindah lagi dia build lebih kayak Di mana sekarang? Lokasinya di mana? Di Emongkenongo. Emongkenongo Pak. Jadi emang kenapa kita milih Gosadera karena ya dari itu kita ingin meningkatkan popularitas dari ya klub Surabaya itu ya Gosadera. Yang lainnya memang pendatang semua. Yang lainnya itu. Pendatang Pak, dari Jakarta ya ada, dari Tapi lokal pride-nya lokal tetap pride Gosadera Pak. Gosadera. Gosadera. Oke. Itu kapan rencananya? Insya Allah di akhir Agustus Pak, tanggal 24. Oh, sudah ada waktu fixnya? Sudah ada. 24 Agustus? 24 Agustus. Hari Minggu Pak. Hah? Kenapa nggak Sabtu? Enggak Pak, kalau hari Sabtu nanti mereka nggak bisa ke sana Pak. Oh, Sabtunya masih mabuk, Minggunya. Nah itu kalau saya kalau gitu, kalau misalkan ada pertarungan di situ, Iya. berarti ada yang harus ada gimmick dong yang dibangun. Oh ini gimmick. Ya kan pertikaian antara Iya, siapa dengan siapa gitu. Benar. Ibu Risma mungkin Wih, sama bahaya ini. salah ya, Salah Pak. salah ya. Oke. Salah Pak. Ini cowok cewek bertarung. Cowok cewek Pak. Tuh kan bisa. bisa tapi Bisa, iya. Atau yang paling ikonik. Apa itu Pak? Eri Cahyadi. Wih. Bisa dong. Tapi sama Armuji. Wakil dan Calon wakil dan wali kota. jangan gitu Pak. No offense. Ingat. Ini hanya celetukan. Mesti Iya. baperan cok ada Surabaya. Wih. Kartel. Nah itu salah satu event yang akan diadakan oleh Brengos Indonesia. Iya benar. Itu kolaborasinya banyak. Siapa aja yang terlibat? Kalau kolaborasi kita inginnya eksklusif sih Pak, karena kan emang perdana banget. Jadi keren. saat ini kita masih ada Gosadera, kita lagi approaching untuk Bank BCA, Oke. gitu. Nah mungkin kalau untuk media partner live streaming Pak, siapa tahu menyala project Boleh. mau bersama-sama boleh. Pasti gampang itu. Iya, karena saya pinginnya meningkatkan ya tadi itu loh Pak, jangan Jakarta sentris terus-menerus. Kita Surabaya juga bisa membuat, tapi belum ada yang menginisiasi gitu loh. Emang udah ada Pak beberapa kali kita lihat pertarungan ada Liga Mahasiswa, ada Christian juga buat Di Surabaya? Di Surabaya Pak, ada juga Rumble. Cuman segmennya mereka ya di segmen itu. Bukan entertainment. Bukan entertainment lebih Tapi ke memang naik. sport. Hah? Ada yang naik juga? Ya kalau naiknya baru ISS ini Pak, yang mereka yang- memang buatnya kayak di Mas Pion Square. Ya tapi kan itu emang literally olahraga kan? Iya, tapi ada gimmicknya juga Pak. Mereka kayak kemarin ada beberapa gimmick itu pakai pentol Pak, menguasai Mafia? pentol. Mafia pentol. Pentol. Itu nama bisnis? Bisnis, bisnis Pak. Ngapain dia mafia pentol? Iya sama Pak, Jualan pentol? jual pentol Pak. Mau berapa? 15.000. lo dewe barangi. Iya, nanti barangi. Ngikutin banget tuh Pak. Masa ngono sih? Iya, Iya, Pak. brandingnya dia gitu memang. Jadi dia Sok, masuk rig bawa gerombong?
Iya. Masa pentol itu, ro dhewe barangi. Iya. Tapi tukaran. Aneh banget bangsat. Nah ini ada statement. Apa itu? Ya, mengenai bahwa teman-teman tanda kutip vendor atau perusahaan yang bergerak di bidang media, entertain, kreatif, itu selalu dihargai murah. Menarik. Sama brand ataupun sama klien. Padahal kualitasnya sama, bahkan lebih bagus daripada mereka-mereka yang di ibu kota ini. Tapi kita-kita yang di Surabaya ini dihargai lebih murah. Nah, Bapak yang sudah 4 tahun di bidang entertainment ini merasakannya seperti apa nih? Ya semua tricky, Pak. Mereka tuh semua tricky. Jadi kalau kita ngomong masalah idealis kita seperti ini sebagai mereka melihat budgeting nggak bisa, Pak. Pusat budgetnya segini, turun sini segini gitu. Kita selalu ditabrakkan dengan hal itu. Dan akhirnya apa? Pasarnya ya anak-anak baru, Pak, baru menetas atau mungkin dulunya apa dia bebek baru menetas anjing. Ayam, Pak. Oh iya. Baru menetas. Siapa yang baru menetas ini? Ya kakak tahu lah, Pak. Terus? Ya, ada beberapa banyak, Pak, kalau kita ngomong sebutin mah nggak cukup nih durasi. Iya, durasi. Terus lanjut. Jadi intinya begitu, mereka mungkin ya nyari opportunity, nyari relasi, networking. Habis itu batas langsung. Itu ada, Pak. Tapi kalau Kevin Brengos sendiri punya standar harga dan kualitas yang kira-kira lebih murah nggak dari Jakarta atau memang ya kualitasnya sama kok, kenapa kita harus nurunin harga atau gimana? Kita menganalisis pasar sih, Pak. Waduh. Iki. Asik. Kudu dianalisis pasar. Ya apa pasarnya? Ya kalau pasarnya di Brengos sendiri memang masih kuartal 20-an, Pak. 20 sampai 30 maksimal banget. Apanya? Kalau MC-nya nih, Pak ya. Oh, MC. Ya, dan kebanyakan kalau untuk berweddingan mereka ya pasti umur-umuran saya. Sorry, 20 itu 20 apa? 20 tahun, Pak. MC-nya 20 tahun. Oh, apanya nih? Kliennya 20-an, Pak. Oh, 20 klien. Tahunan ya. Kalau under dari 20 tahun kita adain sponsor, Pak. Jadi kita juga bisa support sponsorship buat MC gitu, Pak. Buat SMA. Sorry, aku balik lagi. Brengos ini kan apa indahnya satu ada MC, and then ada akademinya. Ada akademi, Brengos Akademi. Terus yang ketiga itu kita punya DPR UMKM, Pak. DPR UMKM ini suatu keresahan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat UMKM, Pak. Gak bahaya, tak? Udah lewat itu. Iya. Itu statement lawas itu. Enggak, DPR UMKM. Ya. Oh, saya baru tahu ini. Ini ngapain DPR UMKM? Ini lebih ke one stop UMKM service sih, Pak. Mulai dari legalitas, terus crowdfunding, kita juga kerjasama dengan beberapa teman-teman di HIPMI, Kadin, di Banker, kayak gitu-gitu, Pak. Ada berapa portofolionya sekarang untuk yang UMKM? Kalau portofolio baru dikit, Pak. Nggak banyak, cuma 12, Pak. Baru 12. Oh, lumayan dong. Tapi mereka udah terkurasi? Terkurasi yang lebih detailing belum, Pak. Mereka pastinya lebih ke segmen lokal bisnis, kayak teman-teman sendiri gitu. Kalau government kita langsung dengan pemerintahan, misalkan dengan Kadin Surabaya, ya, dengan di kemarin kita dengan Dinkop Surabaya, terus juga ada. Apa perannya DPR ini ngapain? Kita ini mempromosikan, jadi mempertemukan UMKM, singkatnya dengan government tuh kita mempertemukan UMKM produk-produk itu dengan influencer yang kita bina, Pak. Oh, untuk media promosi? Iya. Bayar nggak sih UMKM? Kalau buat government mah, yang bayarin bu governmentnya berarti? Enggak, Pak. Ya sekarang ini ya. UMKM-nya? Kantong saya, Pak. Anggota ya. UMKM-nya. Oke, MC, Akademi MC, DPR, UMKM, satu lagi apa terakhir? Ya, Fambis, Pak. Percetakan printing, Pak. Kenanga offset namanya. Oh. Ya. Kenapa itu? Ya, nggak kenapa ini itu. Kan agak menggo. Iya, agak menggo nih. Idealisnya anak muda, Pak. Maunya kerja sendiri lah, inilah, itulah. Tapi yang ini malah lebih menghasilkan kayaknya. Iya, Pak. Kalau bisa menghasilkan sampai umur saya segini, Pak. Bukan yang itu, percetakan. Oh, iya. Yang percetakan ini buat apa? Yang paling lama atau? Paling lama, Pak. Itu udah generasi dari omku saya. Dari orang tua. Iya, omku, terus turun ke papa saya. Nah, ini turun ke saya. Generasi ketiga. Generasi ketiga. Wow, ini loh. Buat teman-teman, kalau mau beridealis, minimal punya backbone.
Bisnis keluarga. Kalau tidak punya tidak bisa dong. Ya, nggak juga, Oke. Pak. Kita bahas soal MC Academy. Boleh, Nah, Pak. MC Academy ini berarti teman-teman yang pengen menjadi MC. Iya, Mereka bisa belajar. Benar, berarti gini Pak, kebanyakan dari dulu tuh orang tuh pengen join ke MC Brengos, jadi talentnya MC Brengos gimana caranya sebagainya gitu. Tapi secara kapasitas mereka belum siap. Kalau kapasitas ya masih kurang jauh dari standarnya. Sebenarnya kan masih ada ilmunya kan? Benar Pak, tapi capek Pak kalau ngajarin terus Pak. Hah? Ya kalau dulu kan kita buat manajemen ya Pak. Saya mulai jalan dari sisi utara Jawa Timur terus sampai selatan. Saya kasih semuanya, kasih pinter sebagainya. Cuma saya MC Brengos membutuhkan dia itu banyak alasannya Pak. Makanya kita buatlah MC Brengos Academy. Jadi yang bisa kita promosikan, kita orbitkan itu memang sudah melakukan les di MC Brengos. Nah itu berapa lama mereka harus melakukan? Kita short course sih Pak, 1 bulan udah bisa Pak. 1 bulan. Yang penting kan sebenarnya confident level ya. Benar. Sama yang kedua itu Tampang ya. Pakemnya kita Pak. Jadi MC Tampang nggak berpengaruh kan? Kalau tampang mah Kan ya, biasanya Tuhan, Pak. kalau Tergantung misalkan klien, Pak. ada yang bilang di Indonesia ini banyak pengangguran. Oh iya, benar. Karena syarat untuk melamar kerja itu ada 2. Apa itu Pak? Yang pertama punya pengalaman. Asik. Yang kedua berpenampilan menarik. Kan anjing ya. Orang baru lulus, jelek pula. 1 tidak punya pengalaman, 2 tolol dan buruk rupa. Gimana mereka mau jadi punya pekerjaan kan? Nah, di sini tidak berpengaruh kan? Kalau itu tergantung dari klien sih Pak. Karena kita punya ya hampir samanya katalog gitu Pak. Ini lebih positif Pak. Apa positifnya? Ya Kak, ya ini loh portofolio kita punya talent ini, portofolio ini, lulusan ini, sebagainya gitu Pak. Oke, nah pertanyaannya adalah di akademi ini kan kamu mengajarkan. Iya. Berapa biaya mereka harus kalau mau ikut akademi ini nih? Murah Pak, under 1 juta Pak. Under 1 juta, les-lesan biasa ya sebenarnya. Iya. Maksudnya biayanya lebih mahal GO atau SSC kan? Oh iya Pak, GO sama sampai SSC udah 3 jutaan Pak. Dan sebenarnya memang langsung bisa mendapatkan klien. Kalau itu Maksudnya kalau misalkan dari Brengos Indonesia dapat customer untuk menjadi MC, mereka yang bagus-bagus atau mereka yang dapat bisa. Benar, jadi tergantung dari harga yang diberikan oleh klien. Tapi di satu sisi mereka harus mempromosikan diri mereka sendiri nggak sih? Iya Pak. Ya, Gimana saya caranya? dompleng ke MC saya itu kan bisa. kalau konten gimana cerita? Ya kalau konten dilihat di akun-akunnya MC sekarang kok Pak, joget-joget. Iya. Jadi show-nya begini-begini. Iya. Day in my life. Gimana Anda bisa tahu MC-nya bagus kalau kerjaannya cuman dang tak dung dung kan nggak penting maksud. Tapi emang gitu ya? Ya sekarang Algoritmanya gitu ya? Iya sekarang makin bodoh makin bagus Pak. Apanya yang makin bodoh? Hah? Oh, ya, ini apa? maksudnya kontennya joget kayak nggak jelas gitu. Semakin viral tuh semakin. Iya, Pak. Semakin bencong. Makin Tapi kan viral. sebenarnya anjing lagi. Semakin bencong. Wah, ini body dia. Alhamdulillah. Oke, enggak yang pengen gua ngomong ada. Aku tuh berusaha mengembalikan ke root ini loh bahwa MC itu adalah pekerjaan yang terhormat. Iya. Dan harusnya kamu mempromosikan diri secara terhormat. Iya. Nah, dan MC yang tolol itu pada saat di atas panggung kan dia harus punya knowledge, at least tentang acaranya. Kan? Iya, benar. Berarti kan kemampuan mengingatnya harus bagus, Wawasannya juga bagus. wawasannya luas, terus logika berpikirnya Iya. sesuai. Nah itu ada standar itu nggak di Kevin Kalau di Brengos? MC Brengos pasti ada standarnya Pak. Mereka harus punya kemampuan seperti apa dan sebagainya itu ada kita ajarkan. Cuman kalau yang baru kan yang penting duit Pak. Allah. Loh sekarang per weddingan aja loh Pak harganya 500.000 Pak. Per weddingan Pak 500.000. Jadi MC wedding. Iya. 500.000 loh Pak. Zaman kita tuh waduh. Itu Terus murah ya? penghinaan itu Pak. Oh penghinaan. Penghinaan dong. Harusnya berapa?
Harusnya. Rate minimal. Ya minim tuh 1,5, 1.000. Jadi harga pasar tuh nggak sampai goyang semua. Tapi sebenarnya 1,5 ya berapa orang tuh? Satu orang. Iya, 1 orang. Berarti kalau 2 orang 3 juta. Iya. Kalau misalkan nikahnya harga 300 juta, tamu 1.000 misalkan ya, itu kan 1% berarti kan? Iya. Not bad lah. Tapi kan ada juga yang pernikahan yang memang di rumah yang standar. Oh iya, ya kita ada juga tuh Pak. Itu atau memang dari Brengos sendiri mengklasifikasi jenis acara? Kalau kita per paket sih Pak, ada paket reguler, ada paket premium sama signature. Apa bedanya? Bedanya kalau misalkan Di reguler kostum MC. apa Pak? Di kostum MC udah. Apa bedanya di mana nih? Ya kalau misalkan reguler ya berarti tim-tim kami yang memang udah lulusan dari Yang lebih senior ya? Akademi. Ya. Terus kalau yang premium pasti ada saya handling sama mungkin yang memang sudah punya backgroundnya oke. Terus sama signature tuh kita bisa ngasih hadiah-hadiah banyak Pak. Oke. Ini termahal kalau gitu rate-nya berapa? Termurah berapa harusnya? Standar ya. Kalau mahal kayaknya nggak ada rate-nya ya, nggak ada batas atasnya. Yang mahal ya tergantung klien kan pada proses budgeting. Cuman kalau selama ini Raffi Ahmad 1,5 miliar juga, Wih. ya kan? Kalau misalkan jadi MC kan. Iya. Nah tapi memfasilitasi Kak kalau misalkan klien pengen MC-nya artis gitu. Kalau itu jarang sih Pak. Jarang ya? Jarang. Di Surabaya itu Sekalian bintang tamu gitu ya kalau itu. lebih banyaknya lebih ke entertainment sih Pak. Misalkan saya mau datengin Judika, Bisa? datengin itu IO-nya Pak. Oh iya. Tapi kalau Brengos literally khusus untuk MC. MC aja. Nah rate tertinggi yang pernah didapat oleh Brengos Indonesia deh? Ya 5.000 Pak. 5 juta per satu acara? Iya. Oke. Nah itu 1 bulan bisa berapa kali acara itu? Sebenarnya kan nggak hanya perkawinan kan? Iya, kita Perceraian events, bisa. ya. Wih, Oh nggak bisa? Oke. banyak Pak. Lagi rame Pak di pengadilan antri. MC betul? Iya dong itu MC perceraian Pak ya. Siapa Bisa tahu juga. bisa. Terima kasih kepada para undangan. Kita persilahkan kepada pihak pertama yang melakukan gugatan. Benar. Mungkin benar. bisa ada sepatah Boleh. 1-2 kata. Mungkin Iya bisa iya. juga. Kau agama tolong ya kontak kami lah. Buat Oke, itu 5 juta untuk sekali acara itu. Ya. Tapi kan standar ya harusnya segitu. 5 Tapi juta. berdua 10 ya. Tapi biasanya 5 juta udah saya kasih 2 boleh Pak. Itu komisi buat si MC-nya berapa persen tuh yang masuk ke manajemen, berapa yang masuk ke Kita hitungannya per ini Pak, per event dengan dia menyampaikan. Misalnya dia mintanya aku per sekali event 1,5, ya udah kita kasih 1,5. Nanti sisanya kita masukkan ke perusahaan. Corporate. Oke. Gitu Pak. Selanjutnya bahas tentang DPR UMKM. Sebenarnya Pasti. ini menyenangkan karena UMKM itu yang saya anggap UMKM itu backbone atau menurutku ya. Ya. Mereka itu menjadi pertahanan terakhir Indonesia lah. Oh iya benar. Karena 98 sebenarnya kita masih bertahan karena UMKM Ya. ada. 2008 pun pas krisis kita ada gitu. Iya kan. iya iya. Nah, tadi sempat bilang idealisnya Mas Kevin bahwa UMKM ini harus ditingkatin gitu. Iya. Tapi di satu sisi kadang UMKM kan anjing kan. Emang goblok aja, tolol aja gitu loh. Maksudnya kalau serius ini yang didengar deh. Kalau misalkan mereka pengen dapat duit, mereka bekerja dengan benar, tapi di satu sisi mereka tidak punya pola pikir untuk mengeskalasi bisnis mereka sendiri. Iya. Iya. Nah, gimana caranya DPR UMKM ini bisa merekrut banyak UMKM gitu? Kalau banyaknya Pak kuantitinya kita lebih kerjasama dengan pemerintahan karena mereka sudah melakukan kurasi legality kan udah semuanya Masa? oke. Ya rata-rata begitu Pak. Kayak kemarin lomba Angola. Pemerintah mana Angola? pemerintah Saya nggak pernah Jatim tahu. mengelola Pak. Hah? Jatim mengelola. Apaan pameran isinya itu doang di Skranasda aja. Ya karena yang mereka yang bisa Saya skeptis itu banget ya. begitu Pak. Karena memang pelaku ya. Nah, iya, maksudnya kan kita nggak bisa melihat nadar UMKM baru gitu. Kalau ya itu Pak, balik lagi dengan peraturan, dengan perizinan, legalitas yang jelas itu pasti akan dibina. Cuma memang balik lagi ya sebenarnya Ada jalurnya tapi ya sebenarnya. Kalau jalur ya kita pasti ada lah lebih deket Pak. Cuma bedanya ada yang mungkin dari awal bangun, guru dari bawah ada. Cuma kita lebih ke arah yang mempercantik sih Pak.
Jadi ada UMKM bagus, tapi packaging kurang oke, ya kita percantik lah packaging itu untuk. Nah, data resources itu berarti masuk ke Brand kita House minta Indonesia. bisa, benar. Dekat berarti sama pemerintah Surabaya. Kalau dekat gak dekatnya ya relatif Pak. Kalau emang lagi butuh anak muda kita dipanggil. Kalau nggak butuh anak muda ya nggak dipanggil Pak. Ingat, Yes, cakep. anak muda itu hanya statementnya gini, anak muda tanpa modal hanya sebagai pengumpul massa. Iya. Itu yang terjadi. Iya, kita itu terjadi. Kenapa Anda jadi timnya Gibran? Karena Anda disuruh untuk mengumpulkan massa. Enggak, lebih tepatnya kita merangkul Pak anak-anak muda yang ya kan Pak, daripada nggak produktif ya mending ayo kita bergabung. Nah, Kevin ini juga terlibat di beberapa organisasi ya? Wes. Iya. Mengerikan juga nih. Organisasi masyarakat. Kepemudaan Pak. Hah? Iya. Organisasi kepemudaan. Iya. Surabaya. Iya. Apa Swahili? Woi. Nah, Surabaya Pak. Sekarang jadi ketua Sapma. Asik. Anda preman? Woi. Bukan. Kalau kita Sapma ini fokusnya bukan ke arah sana sih Pak, lebih ke arah intelektualnya. Jadi Intelektual? iya Pak. Karena yang saya rekrut Mantan anggota lah. Wih, Sapma Jatim. Berarti nggak? Kalau sekarang terlibat di mana? Sapma. Di Sapma, Ketua Sapma kan? Iya, Ketua Sapma Pemuda Pancasila Kota Surabaya. Surabaya Sapma ke Pemuda Pancasila Surabaya. Ya, kalau di MPC PP-nya kita di Ketua Bidang Kepemudaan. Itu yang Jatim. Enggak Pak, Surabaya semua Pak. Oh, Surabaya semua. Terus. Iya. Terus yang ketiga kita di Ketua 2 Cak Daning Surabaya Pak, Duta Wisata. Cak Daning. Terus yang di HIPMI juga termasuk bergabung? Iya Pak, HIPMI Jatim. Kadin Surabaya belum Pak. Belum. Terus apa lagi yang tergabung? Udah itu sementara fokus di sini. Sementara itu dulu Pak. Kenapa kok mau bergabung dengan organisasi ini? Emang suka organisasi atau? Ya karena tadi itu Pak, karena kecintaan saya dari mahasiswa tuh memang senang organisasi Pak. Nah setelah itu kalau udah selesai kan orang-orang tuh mikirnya kalau udah selesai kampus ya udah nggak ada organisasi lagi. Tapi organisasi ini ruang untuk menelurkan idealis atau lebih tepatnya belajar untuk bersosialisasi atau gimana? Iya, belajar untuk mendapatkan relasi networking sih Pak, kepercayaan. Apalagi kita kan bisnis Pak, bisnis kan ya balik lagi ya makin banyak orang mengenal kita ya pasti kan. For information aja ya, di Menyala ini salah satu syarat untuk menjadi tim ataupun yang leader di sini adalah mereka pernah terlibat di organisasi. Oh keren. Itu keren. Karena kita melihat bahwa mereka di organisasi itu belajar melewati critical moment. Jadi pada saat dia dapat problem tertentu dan dia bisa melewati itu, dia bisa ngalahin diri sendiri untuk mengalahkan problem itu. Menurut kita itu satu poin lah. Nah yang banyak kan anak muda sekarang kalau kena masalah gitu banyak kan lari. Banyak bunuh diri Pak. Emang ya? Iya. Surabaya bawa ke Malang. Oh Surabaya. Surabaya belum Pak. Nggak banyak. Nggak banyak apa nggak tahu? Nggak tahu. Nah, jangan-jangan banyak. Nggak ada sih Pak. Jangan-jangan ada tapi nggak tahu aja kan? Bisa jadi. Nggak dipublish ya. Ya kan kota ini kan image-nya harus dijaga. Woi. Atur match. Yoi. Terakhir kalau gitu pertanyaannya. Boleh. Untuk Brengos ini ICC, ISS salah lagi cuy. ISS. Untuk ISS ini, Infinity Sportsman. Nah itu apa yang pengen dicapai? Yang dicapai pasti pertama kita mau meningkatkan local pride. Jadi semua elemen-elemen yang ada di Surabaya kita ingin merangkul di pertama Pak. Yang mau bergabung ya monggo gitu kan. Yang kedua kita pinginnya merubah bahwasanya Jakarta kayak begini, Jakarta begini. Surabaya pun juga bisa seperti ini gitu. Jangan lagi Jakarta terus, jangan pemikirannya. Tiketnya bakal mahal nggak sih? Ya tiketing bisa standar. Lebih mahal nonton ISS atau Dewa 19? Wah, mahal Dewa Pak. Dewa berapa sih? 200-an. Oh ini lebih murah dari 200 ribuan. Berarti rate antara tiketnya 100 ribuan. Ya, worth it lah harusnya. Ya kayak kita atau lebih murah lagi ya kita open table Pak. Lebih murah itu Pak. Tapi mereka order. Oh. Iya kan ada. Karena itu di restoran juga ya.
acaranya tuh di klub juga ya? Di klub, Pak. Jadi mereka bisa order makan dan segala macam Iya, sambil menikmati. benar. Makanya sportainment apa? Iya, sportman show. Sportman show. Yes. Itu sebuah entertain ya sebenarnya. Iya. sih. Dan cukup menarik juga sih. Benar. Kita akan tunggu siapa yang akan bertarung di situ. Mungkin Wah. saya bisa dilibatkan. Wes, mau sama siapa, Pak? Kita lagi ngomong nih. Banyak musuh saya. Oh, pilih Banyak salah nggak satu sih? aja, Pak. Banyak musuh saya yang mau tarung sama saya. Oh, ini boleh ya di komen ya. Tapi yang itu mau taruh. apa? Apa sportnya apa? Tinju kah atau Boxing, Pak. Boxing. Tapi Boxing. kalau untuk atletnya kita ada kickboxingnya. Oh. Jadi kita buka itu ada 3 kelas, Pak. Yang pertama ada amatir ya, amatir, terus profesional atlet, terus ada amatir, yang tiru, murahir? Woi, gitu. ATM dong. Oh iya. Salah. Apa? Nah, yang kedua itu ada yang semi big match, ya ini lebih ke seleb ya kayak selebgram, seleb TikTok kayak gitu-gitu, Pak. Inti boxing. Ini boxing. Terus? Yang big match-nya ini ya ini yang Sun. Pantangin aja. Nggak bisa kempo gitu. Kempo. Saya atlet kempo. Woi. Siapa tahu. Randoli di atas. Oh. Haji Be, gitu kan. Iya. Patah-patahan di atas. Iya. Oke, terima kasih kepada Thank you, Pak Bapak Tesar. Brengos Indonesia. Siap. Ini Jadi- sebenarnya masih ada yang kurang nih. Mau sponsor berapa, Pak? Kurang kan mau sponsor berapa? Bisa ntar kita omongin. Nanti saya baca-baca dulu. Iya. Cuman iya. saya sedikit saran. Apa ini. tuh, Pak? Walaupun kita ini juga punya image ya, Iya. tapi tolonglah di Instagramnya Brengos Indonesia nih, jangan muka Anda terus. Iya. Masih banyak orang berkumis lain. Tapi kan ini dalam rangka untuk mempromosikan kan? Iya, Pak. Ya namanya juga usaha, Usaha, Pak. betul? Sama kayak Bapak tuh, usaha. Kembali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komen sepedas mungkin. Wis. Kapan lagi kedatangan tamu nomor 1 entertain MC di Surabaya? Amin. Ciao.